Ada dua metode yang biasa saya gunakan untuk mengambil ukuran dari sebuah baju. Yang pertama mengukur badan orangnya langsung. Yang kedua teman-teman cukup mengukur baju yang sudah jadi. Nah yang kedua ini cukup gampang ya. Karena ya memang kita ngukur baju yang sudah jadi itu. Mana saja yang perlu diukur dan bagaimana cara ngukurnya? Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah di sini sudah saya sediakan baju kemeja batik yang barusan selesai saya jahit. Oke, untuk mengukur baju kemeja teman-teman, kita perlu ukuran panjang baju, kemudian lebar bahu, panjang lengan, ketiak, lingkar ujung lengan dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu mengukur lebih detail lagi kalau ingin lebih ribet ya. Tapi ini video ditujukan untuk teman-teman pemula. Mungkin teman-teman belum banyak pengalaman tentang pengukuran baju. Nah ini cukup mengukur 8 ukuran saja teman-teman. 8 ukuran ini cukup untuk panduan kita nanti membuat pola. Yang pertama ada panjang baju teman-teman. Cara mengukurnya seperti ini ya. Nah teman-teman lihat di sini. Di pangkal leher ini ada sambungan jahitan. Nah, kita ukur dari sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, kita turunkan ke bawah. Kita ukur di sini panjangnya 70 cm ya. 70 cm. Jangan lupa kita tulis di sini panjang bajunya 70 cm atau cm. Selanjutnya kita ukur lebar bahunya. Lebar bahunya kita ukur seperti ini teman-teman. Sebentar, saya putar dulu supaya lebih jelas videonya ya. Oke teman-teman, kita ukur di sini. Jadi di sini ada sambungan jahitan antara badan dan lengan ya. Begitu juga yang bagian kiri ada sambungan jahitan antara badan dan lengan. Kita ukur dari titik kiri ke titik kanan atau sebaliknya dari titik kanan ke titik kiri juga boleh. Oke, di sini kita dapati ya. Lebar bahunya sepanjang 47 cm. Kita tulis di sini lebar bahu 47 cm. Kemudian kita butuh ukuran panjang lengan teman-teman. Cara mengukur panjang lengan, lihat teman-teman seperti ini ya. Kita ukur dari pundak ini, dari sambungan jahitan antara badan dan lengan menuju ke ujung lengannya. Oke, di sini kita dapati ukuran 58,5 cm ya. Jangan lupa tulis, keburu lupa ya. 58,5 cm. Selanjutnya yaitu lingkar ketiak teman-teman. Untuk lingkar ketiak ada beberapa metode. Setiap penjahit akan berbeda metodenya teman-teman ya. Ada yang mengukurnya lingkar ketiaknya diukur di sini ya. Saya juga menggunakan ukuran ini. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, teman-teman bisa ukur seperti ini teman-teman, biar lebih mudah. Jadi dari sini ya, kita ambil garis siku seperti ini. Kemudian menuju jahitan di ketiak, kita dapatkan ukuran 21,5. 21,5 dikali 2 jadinya 43 teman-teman. Oke, kita tulis di sini 43 cm ya. Selanjutnya kita butuh ukuran lingkar ujung lengan teman-teman. Untuk lingkar ujung lengan ini biasanya saya gunakan untuk lengan pendek. Saya ambil baju lengan pendek dulu sebentar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Lingkar ujung lengan yang saya maksud adalah ini ya. Jadi ini di sini kita dapati 18 cm kali 2, berarti lingkar ujung lengannya 18 kali 2 jadinya 36 ya. Ini untuk lingkar lengan pendek ya. Untuk lingkar lengan panjang biasanya tidak saya ukur. Untuk lengan panjang kita cukup cari lingkar mansetnya teman-teman. Kita singkirkan dulu baju yang pendek. Kemudian kita akan ukur lingkar mansetnya. Nah, ini adalah manset ya. Ini manset. Oke, di sini kita dapati angka 24,5 cm teman-teman. Kita tulis di sini 24,5 cm untuk mansetnya. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah lingkar dadanya, atau mungkin ada yang menyebut dengan istilah lingkar badan ya. Lingkar badan. Di sini teman-teman, kita ukur dari ketiak ke ketiak. Kita dapati di sini angka 56 cm. Dikali 2 jadinya 102. Oh, maaf salah. Maksud saya 112 cm. Oke ya, 112 cm di sini. Selanjutnya kita butuh ukuran lingkar leher. Oke, terakhir ini lingkar leher ya. Cara ngukurnya adalah seperti ini teman-teman. Kita ukur dari sini ya. Nah, ini. Mudah-mudahan teman-teman lihat dari sini ya, dari pojokan ini, pojokan kerah atau ujung kerah. Kita ukur ya, melingkar seperti ini. Kita himpitkan kerah dengan meteran yang kita pakai ini. Oke, kita dapati di sini ukuran 40 cm teman-teman. Oke, lehernya kita tulis di sini 40 cm.
Nah, ini adalah ukuran pas ya, artinya ukuran baju yang sudah jadi. Jadi nanti ini akan kita jadikan patokan untuk membuat pola. Kalau mengukur badan, nanti ada tambahan kelebihan-kelebihannya untuk kelonggaran-kelonggarannya. Nah, kalau seperti ini, mengukur baju yang sudah jadi, teman-teman nggak perlu mikir berapa kelonggaran atau berapa tambahan-tambahan yang diperlukan ya. Karena ini adalah ukuran yang sudah pas. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada 8 ukuran yang perlu kita catat teman-teman. Ukuran lain yang lebih mendetail, misalkan lingkar pinggang, lingkar pinggul, terus panjang bahu sebelah, itu bisa menyesuaikan ya. Jadi teman-teman yang pemula cukup mengukur 8 item ini. Bahkan saya kalau ada pelanggan online yang di luar kota, biasanya saya minta cuman 4 ukuran saja, yaitu panjang baju, lebar bahu, panjang lengan, dan lingkar dada saja. Untuk leher, manset, ujung lengan, dan ketiak biasanya saya menggunakan perkiraan saja berdasarkan pengalaman saya selama menjahit. Ada satu lagi yang lupa ya, jangan lupa baca bismillah sebelum melakukan pengukuran, karena ini pengukuran ini adalah hal yang sangat penting ya, sangat menentukan bagaimana nanti hasilnya sebuah pola dan sebuah baju ketika sudah dijahit, apakah nyaman atau tidak. Ini tergantung bagaimana cara kita mengambil ukurannya. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan kain ya untuk membuat pola baju kemejanya. Dan kita mau buat baju kemeja dengan ukuran seperti ini. Panjang baju, lebar bahu, dan sebagainya sudah saya tulis di sini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah teman-teman ya, kita perlu bikin garis siku dulu di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan ukur panjang bajunya teman-teman. Oke, panjang bajunya 70 cm. Ini nanti polanya sudah termasuk kampuh jahitan atau kelebihan jahitan ya. 70 cm ditambah jahitan atas 1 dan juga lipatan bawah 1, jadinya 72 cm ya. Di sini posisinya 72 cm. Kemudian kita juga akan ukur di bagian sini 72 cm. Selanjutnya kita akan hubungkan garis yang atas ini. Jadi ini posisinya nanti bagian atas atau bagian leher, dan yang sana posisinya adalah bagian bawah bajunya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan membuat stand kancingnya terlebih dahulu ya. Stand kancingnya saya biasa menggunakan ukuran 4,5 cm. Oke, di sini 4,5. Di sini juga kita tandai 4,5 cm. Paling bawah juga kita tandai 4,5 cm. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Jadi ini kainnya 2 teman-teman ya. Lihat. Jadi kita nanti akan memotong sekaligus bagian kanan dan kiri. Kanan dan kiri polanya sama saja ya untuk badan depan. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan lingkar dadanya. Di sini lingkar dadanya 106 cm. Rumusnya adalah 106 dibagi 4, jatuhnya 26,5, ditambah 2,5 teman-teman, jadinya 29 ya. Di sini kita tandai 29. 29 itu dimulai dari garis ini ya, garis stand kancing ini. 29 di sini. Yang bawah juga kita tandai di 29 cm. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ya. Karena ini saya penggaris lurus yang panjangnya rusak ya, jadi saya menggunakan penggaris yang pendek. Saya sambung-sambung seperti ini, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan kerung lehernya. Kerung lehernya kita lihat di sini ya, lingkar leher di sini 40 cm. Untuk ukuran lingkar leher 40 cm ini saya biasa menggunakan ke sampingnya 8 cm dan ke bawahnya kerungnya yaitu 8 cm juga teman-teman. Selanjutnya kita kasih garis di sini. Oke. Selanjutnya kita ukur ya. Ketemu 11 cm. Kemudian dibagi 2 jadi 5,5 ya. Jadi ini dicari titik tengahnya 5,5. Selanjutnya kita masukkan 1,5 cm di sini. Nah, di sini ya. Kita melewati garis 1,5 cm ini. Oke ya, kerungnya seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan menentukan lebar bahunya. Lebar bahunya di sini 46 cm. Rumusnya dibagi 2 jadi 23, ditambah 1 untuk jahitan jadi 24 cm di sini. Kita turunkan sedikit, kita tandai juga 24 cm ya, sama.
Kemudian kita turunkan bahunya. Kita turunkan bahunya, rumusnya adalah 1/10 lebar bahu. Kalau lebar bahunya yang baru kita buat ini 46 cm, berarti kita turunkan 4,6, dibulatkan 4,5 ya. Di sini 4,5 cm. Selanjutnya di titik turun bahu ini akan kita hubungkan dengan pangkal leher. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan lingkar ketiaknya teman-teman. Oke, di sini ketiaknya 44 ya. Kita bagi 2 saja, jadinya 22. Ukurnya dari sini ya, bukan dari bahu, tapi dari sini, dari atas menuju garis sini teman-teman, 22 cm. Oke, 22 cm ya. Kemudian kita kasih kerong lengannya. Ini agak miring teman-teman ya, jangan lurus seperti ini. Kita miringkan sekitar 1 cm. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan turunkan dari ketiak sepanjang 18 cm. Selanjutnya di titik 18 cm ini kita akan kasih lengkungan teman-teman. Bentuk lengkungannya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk membentuk lingkar pinggangnya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya bagian bawah, karena ini adalah kemeja ya, bukan koko, saya naikkan 5 cm. Kalau koko biasanya saya bikin lurus saja. Untuk kemeja pun ada yang modelnya lurus ya, itu selera teman-teman masing-masing. Kemudian kita masukkan di sini 3 cm ya. Oke, di sini 3 cm. Kita tandai di sini. Selanjutnya akan kita tandai di sini juga sepanjang 9 cm. Oke. Selanjutnya kita buat garis seperti ini. Garis melengkung seperti ini teman-teman. Oke ya. Yang ini juga garis melengkung seperti ini ya. Bentuknya nanti seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini kurang rapi ya. Saya rapikan dulu sebentar. Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya melengkung. Oke, kalau sudah kita akan kasih saku teman-teman. Oke, saku di sini lebarnya 12,5 cm. Panjang ke bawahnya 14 cm. Teman-teman bisa bikin sendiri ya. Untuk modelnya bawahnya bisa seperti ini atau bisa lancip seperti ini. Itu selera teman-teman masing-masing. Untuk posisinya kita ukur dulu ini teman-teman. Ya, dari atas menuju ketiak. Ini kita dapatkan 21,5 cm. Kita naikkan 3 cm. Ketemunya 18,5 cm ya. Oke, kita taruh di sini 18,5 cm ya. Selanjutnya kita masukkan di sini 7 cm ya. Dari garis stand kancing ini 7 cm. Ini posisinya untuk pojokan sakunya. Nah, seperti ini ya. Sini 7 cm. Yang bagian bawah juga kita kasih 7 cm. Oke, di sini teman-teman. Selanjutnya akan saya tandai menggunakan kapur ya. Saya ngikut saku ini saja. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah pola badan depan. Selanjutnya akan kita potong. Tapi sebelum kita potong, kita akan tandai dulu ya stand kancing untuk pola yang kanan. Caranya seperti ini. Kita letakkan garisan di stand kancingnya. Kemudian kita balik seperti ini teman-teman. Kemudian kita gambar dengan kapur di bawahnya. Jadi nanti ini akan sama dengan yang bagian atas ya. Lanjutkan sampai bagian atas. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita potong dulu. Hati-hati dalam memotong ya teman-teman. Jangan sampai kainnya bergerak. Kalau kainnya bergerak nanti akan relatif susah ya untuk dipotong. Mungkin kalau jenis katun sih nggak masalah ya. Tapi kalau jenisnya yang susah ditata, kainnya ini susah, nanti akan susah lagi pada saat menatanya. Nah, di bagian ketiak ini kita masukkan ya. Jadi ini bentuknya seperti ini ya. Sedikit menjorok ke bagian dalam. Oke, sudah teman-teman. Sudah jadi pola. Oh, ini belum. Hehe. Bagian lehernya hampir saja belum dipotong, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya pola badan bagian depan. Kita sudah bikin bagian kanan dan juga bagian kiri. Oke, ini bagian kanannya sudah kita garis tadi dan ini adalah bagian kirinya. Selanjutnya kita akan
membuat pola bagian belakang. Kita sudah membuat pola kemeja ya, bagian depan ya, kanan dan kiri. Ini ya teman-teman ya, ini bagian kiri saja. Selanjutnya kita akan membuat pola kemeja yang bagian belakang sekaligus dengan lengannya teman-teman. Caranya seperti ini ya. Kita akan menggunakan pola yang bagian depan dulu. Kita tandai di sini 1,5 cm ya. Kita kasih jarak 1,5 cm dari stand kancing bagian sini. Juga yang bagian atas teman-teman. Bagian pangkal leher sini ya. Kemudian tanda yang sudah kita buat ini akan kita himpitkan di kain yang ini teman-teman. Kain untuk badan belakangnya. Jadi ini adalah kain untuk badan belakangnya. Sudah saya lipat seperti ini ya. Ini pastikan yang bagian sininya lurus ya. Bagian lipatannya ini lurus, tidak belok-belok. Nah, tanda yang sudah kita buat ini kita himpitkan di bagian sini teman-teman. Oke, kita himpitkan di bawah. Pas seperti ini. Yang atas juga pas seperti ini teman-teman. Jadi berhimpit ya, atau menumpuk ya. Kita luruskan seperti ini. Baik teman-teman, jika sudah dipastikan pas ya, di sini sudah pas. Kemudian di bagian bahu ya, yang bagian lehernya sini, kita naikkan 6 cm. Kita tandai di sini 6 cm teman-teman. Untuk bagian bahunya kita tandai 7 cm. Kita lihat dulu lebar bahunya di sini 46 cm, dibagi 2 jadi 23, kemudian ditambah 1 untuk jahitan jadinya 24. Kita tandai di sini 24 cm. Oke ya, ketemu titik ini 24 cm. Selanjutnya kita cari di sini ya nilainya, bahu sebelahnya atau bahu kecil saya nyebutnya 16,5 cm. Maka yang belakang juga ngikuti 16,5 cm. Oke, ketemu di sini teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan. Jadi ini adalah bahu bagian belakang ya. Selanjutnya kita turunkan di sini 4 cm teman-teman. 4 cm. Kita beri garis di sini, garis siku ya. Kita beri garis di sini. Oke. Selanjutnya kita kasih kerungan untuk leher yang bagian belakang ya. Kita kasih kerungan seperti ini. Selanjutnya kita akan hubungkan ya dari bahu ini menuju ketiak menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan gambar manual seperti ini teman-teman. Jadi di sininya nanti sama ya. Di ketiaknya ini sama persis. Oke, kalau sudah kemudian akan kita gunting teman-teman ya. Perhatikan, tirukan apa yang saya lakukan. Guntingnya di sini. Pas di garis ini ya. Jadi pola yang saya bikin ini adalah pola yang sudah termasuk kampuh jahitan ya. Oke, selanjutnya kalau sudah sampai ketiak sini teman-teman. Nah, kita ikuti saja pola badan bagian depannya. Persis teman-teman. Sampai bawah. Begitu juga yang bagian bawah. Kita potong mengikuti pola yang bagian depan. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi ini adalah pola badan bagian belakangnya ya. Kalau dibuka akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pola lengannya. Oke, sudah saya siapkan kain untuk pola lengannya. Ini ada 2 kain ya. Selanjutnya akan kita lipat seperti ini. Jadi nanti sekali potong kita akan motong 2 lengan teman-teman, lengan kanan dan lengan kiri. Oke, selanjutnya kita lihat ya, di sini ketiaknya 44 cm. Nanti dibagi 2 jadinya 22, ditambah 1 untuk jahitan jadinya 23 cm teman-teman. Oke, kita tandai di sini 23 cm ya. Ini kurang, kalau kurang kita majukan lagi dikit. Oke, 23 cm. Caranya seperti ini untuk mengirit bahan teman-teman ya. Ini kan 23 masih ada sisa ya. Kita mundurkan lagi sedikit seperti ini ya, supaya bahannya tidak banyak yang terbuang teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, pastikan bagian lipatan ini lurus teman-teman. Cara untuk memastikannya kita pakai penggaris lurus seperti ini ya. Kita luruskan seperti ini, kita sejajarkan. Oke, kalau sudah, selanjutnya teman-teman kita akan buat garis siku di sini. Oke, garis siku di sini kita tandai menggunakan kapur garis sikunya. Selanjutnya kita lihat berapa panjang lengannya.
Panjang lengannya kita akan membuat dengan panjang 56 cm. 56 cm ini adalah total keseluruhan dari bahu sampai ujung manset, teman-teman ya. Adapun mansetnya sendiri nanti akan saya buat 5,5. Jadinya 56 dikurangi 5,5. Jatuhnya 50,5. 50,5 ditambah jahitan untuk atas dan bawah 2 cm. Jadinya kita akan buat 52,5 cm. Oke, di sini 52,5 cm. Di sini juga kita tandai 52,5 cm, teman-teman. Selanjutnya kita berikan garis lurus ya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini di bagian atasnya nanti ya. Ini di bagian bahunya atau pundaknya. Di sini kita turunkan 8,5 cm ya. Kalau laki-laki 8,5, kalau perempuan bisa sampai 11, mungkin 12 cm. Oke, di sini 23 cm, teman-teman. Kita tandai di sini 23 cm. 23 dari mana? Didapat dari 44 ini ya. 44 dibagi 2 jadi 22, ditambah 1 untuk jahitan jadi 23. Selanjutnya kita akan berikan lengkungan dari ini ketiak nantinya, dan ini adalah puncak lengannya. Kita akan berikan kerungan nantinya. Caranya kita garis lurus seperti ini. Oke, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita ukur. Kita dapati panjangnya 24,5. Kita cari titik tengahnya, ketemu 12/4 ya. Kemudian kita keluarkan di sini 1,5 cm. Oke, jadi nanti garisnya melewati titik ini, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Saya biasa menggunakan filling di sini ya. Karena menjahit ini adalah seni, kadang butuh filling ya. Oke. Kurang lebih kerungnya seperti ini, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menentukan lingkar bawahnya, teman-teman. Jadi ini nanti akan kita buat manset 24 cm. Biasanya saya gunakan rumus 24 ditambah 7, teman-teman ya. Jadinya 31. Nah, 31 itu dibagi 2. Jadinya 15,5 cm. Oke, kita temukan di sini. Oke, kita tandai di sini titik 15,5 cm. Selanjutnya akan kita hubungkan dari lingkar lengan bagian bawah menuju ketiak menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya akan kita potong. Baik, di sini perlu filling, teman-teman ya. Hati-hati di lengkungan atau di kerungan ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nggak usah tergesa-gesa, sabar saja, yang penting hasilnya nanti bagus atau memuaskan. Oke, ini sudah jadi, teman-teman. Lihat, ini ada 2 pola lengan ya, kanan dan kiri. Oke, selanjutnya ini pola depan dan pola belakangnya akan kita bedakan, teman-teman. Pola depannya akan kita masukkan atau kita kasih kerong lagi selebar 1 cm di sini. Jadi seperti ini bentukan kerungannya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah yang bagian depan ya. Yang kerungan ini nanti bagian depan. Akan saya tandai dulu untuk bagian depan, saya kasih tanda X seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan memberikan tanda manset di bagian bawahnya, teman-teman. Oke, jadi ini bagian depan dan ini adalah sisi belakang ya. Kita masukkan di sini 7,5 cm untuk belahan mansetnya. Kemudian 4 cm untuk lipatannya ya, jarak antara belahan manset dan lipatan. Kemudian 3 cm untuk lipatan. Kemudian jaraknya lagi 2 cm. Kemudian kita kasih lipatan lagi 3 cm di sini. Oke. Selanjutnya akan kita beri garis siku di sini ya untuk lipatan untuk belahan mansetnya di sini. Nanti belahan mansetnya kita bikin 10 cm seperti ini. Jangan lupa kita tembuskan sampai ke bagian bawah, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk lipatannya ini juga akan kita tandai menggunakan cekriskan gunting sedikit-sedikit seperti ini ya. Kita cekris seperti ini supaya nanti menjahitnya ada tandanya seperti ini, teman-teman. Baik, pola badan bagian depan sudah selesai, pola badan bagian belakang sudah selesai, dan ini pola lengannya pun sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai proses jahitnya, teman-teman. Baik, teman-teman, nanti yang akan kita bikin adalah mansetnya seperti ini.
Dan kita butuh kertas untuk membuat polanya teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan ini. Pertama kita ukur dulu ya dari sebelah kiri. Kita ukur sepanjang 10,5 cm. Kemudian di sini juga 10,5 cm. Kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ukur di sini teman-teman ya. Sepanjang 12 cm. Oke, di sini 12 cm. Kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus lagi. Mudah ya. Selanjutnya kita akan ukur di sini teman-teman. Puncaknya di sini sepanjang 18 cm. Oke, kita tandai di sini 18 cm ya. Sini juga 18. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan penggaris lurus juga. Oke, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita ukur dari sini teman-teman. Nah, dari sini sepanjang 5 cm saja. Ya, di sini 5 cm, kemudian di sini juga 5 cm. Kita hubungkan menggunakan penggaris lurus seperti ini. Selanjutnya kita beri titik tengah di sini. Jadi kan tadi sini 5 cm ya, dari ini ke sini 5 cm. Titik tengahnya ketemu 2,5 cm teman-teman. Selanjutnya kita turunkan di sini ya, 1,5 cm saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hubungkan menggunakan penggaris lurus seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan gunting teman-teman. Perhatikan. Nah, bagian yang digunting adalah bagian ini ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Nah, selanjutnya kita lipat menjadi 2. Bagian puncaknya ini kita lipat menjadi 2 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita gunting seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ini nanti akan kita gunakan sebagai pola belahan manset kemeja prianya. Selanjutnya kita butuh isiannya teman-teman. Bentar, saya tunjukkan dulu. Nah, ini ya, saya copot dulu. Nah, nanti di dalam sininya itu, nanti kita kasih isian menggunakan kain M10. Saya biasa menggunakan kain M10 ya. Nah, kain seperti ini. Nah, polanya saya buatkan dulu ya. Baik, di sini sudah saya sediakan kertas kosong untuk membuat polanya. Selanjutnya kita akan berikan garis lurus dulu. Pastikan garisnya siku teman-teman ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman ukur di sini 2 cm seperempat ya. 2 seperempat cm teman-teman. Ini 2 seperempat cm. Kemudian ke atasnya kita ukur cukup 16 cm saja ya. Di sini 16 cm. Kita hubungkan menggunakan garis lurus seperti ini. Oke, selanjutnya kita potong teman-teman. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting hasilnya rapi ya. Oke, di sini juga kita potong. Nah, selanjutnya kita lipat menjadi 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita potong miring ya. Untuk miringnya ini perkiraan aja, menggunakan filling teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, miringnya sekitar segini teman-teman. Teman-teman kalau mau lebih miring juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah 2 pola untuk membuat mansetnya. Sekarang akan saya praktekkan bagaimana cara memotong di kain utama dan juga di kain kerasnya. Nah, di sini sudah saya sediakan kain utamanya ya teman-teman. Kita akan berikan pola seperti ini teman-teman. Kita kasih gambar menggunakan kapur seperti ini. Sedikit tips buat teman-teman yang mau memakai kapur ketika menjahit ya. Ini saya memakai kapur yang bagus teman-teman. Keunggulannya adalah ketika digoreskan seperti ini, sedikit saja tergores nanti akan terlihat jelas seperti ini. Kalau pakai kapur yang murahan cukup susah ya untuk menggoresnya. Nah, kapur yang murahan itu biasanya harganya 2.000. Kalau yang ini sekitar 8.000 atau 7.000 gitu. Nah, untuk membuat polanya kita membutuhkan 2 pola ya, untuk lengan kanan dan lengan kiri seperti ini. Ya, jadi dibalik, yang satu di bagian kanan ini ya, gunungannya ini di bagian kanan, yang satu di bagian kiri seperti itu.
Oke, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman gunting dulu kainnya. Oke, jadi ini udah jadi teman-teman ya. Selanjutnya kita akan potong kain keras M10-nya. Baik teman-teman, ini sudah saya sediakan kain keras M10 ya. Coba teman-teman lihat, ini di bagian dalamnya mengkilap seperti ini. Jadi ini adalah kain keras yang di dalamnya ada lemnya teman-teman. Nanti kita setrika dengan kain. Dan ini adalah masteran atau mal yang sudah kita buat tadi. Nantinya akan kita gunakan terus-menerus ya. Dan ini akan kita gambar di kain kerasnya teman-teman. Baik, ini sudah saya gambar ya. Selanjutnya akan saya potong. Oke, lapisan kain keras M10-nya sudah jadi. Selanjutnya, untuk membuat belahan manset kemeja, teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi ini adalah sisi yang bagian dalam, dan ini adalah sisi bagian luar. Saya kasih tanda dulu sisi yang bagian dalam dengan tanda X seperti ini, supaya tidak salah. Selanjutnya teman-teman nanti perlu setrika di sini teman-teman. Posisinya seperti ini ya. Jadi lapisan kain keras M10-nya ini di tengah-tengah sini. Jangan terlalu mepet ke kanan, juga jangan terlalu mepet ke kiri ya. Posisinya di tengah-tengah seperti ini. Kemudian bagian sininya kita pentokin seperti ini. Setelah itu kemudian nanti di setrika teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada kain keras ya. Kain keras ini namanya kain keras M10. Ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Bagian dalam ini terlihat mengkilap seperti ini. Jadi yang mengkilap ini adalah lem teman-teman. Nanti akan kita setrika di sini. Yang ini bagian dalam saya tandai dengan tanda X seperti ini. Nanti akan kita setrika seperti ini teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti akan kita gabungkan di lengannya ini. Jadi ini adalah pola lengan ya. Oke, ini pola lengan, dan yang saya garis lurus ini adalah bagian luarnya. Ini bagian dalamnya saya tandai dengan huruf X seperti ini. Oke, akan saya setrika dulu dan akan saya tunjukkan bagaimana cara menyetrikanya teman-teman. Oke, ini sudah saya siapkan ya. Jadi saya letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian saya setrika seperti ini dulu teman-teman. Pelan-pelan saja. Dan ini perlu kita tahan sebentar ya, supaya panasnya maksimal. Kemudian setelah dipastikan panas seperti ini, teman-teman timpa dengan pendingin teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kayu atau mungkin bisa memakai keramik ya. Ini fungsinya untuk mendinginkan supaya dia mapan ya. Kalau tidak didinginkan dia tidak akan mapan. Selanjutnya kita lipat seperti ini ya. Kita setrika lagi. Jadi ini sekalian kita bentuk teman-teman untuk memudahkan nantinya ketika menjahit di bagian lengannya. Nah, setelah itu kembali kita dinginkan teman-teman. Kalau tidak didinginkan, pengalaman saya ya, itu tidak akan rapi seperti ini ya. Jadi harus didinginkan seperti ini. Langsung didinginkan menggunakan pendingin. Bisa menggunakan aluminium itu bagus ya. Kalau saya ini menggunakan kayu, saya bikin sendiri ya. Maksudnya bukan saya yang bikin sendiri, tapi saya pesen di tukang kayu. Pakai kayu turahan. Oke, didinginkan seperti ini dulu. Oke, kalau sudah ya, ini kan sudah ya. Selanjutnya ini bagian atasnya juga kita bentuk teman-teman, menyesuaikan bentuk kain kerasnya ya. Oke, kita setrika dulu. Nah, terutama yang bagian atas ini kalau tidak didinginkan, coba kita lihat kalau tidak didinginkan ya, itu akan buka seperti ini teman-teman. Tidak akan mapan, tidak akan mapan ke dalam seperti ini ya. Kita setrika lagi dan kemudian nanti kita dinginkan. Kita lihat perbedaannya. Oke, langsung kita dinginkan seperti ini. Kita diamkan sebentar. Tunggu beberapa detik sampai dia dingin. Kemudian kita lihat, nah, dia akan mapan seperti ini teman-teman. Oke, akan terlihat bagus seperti ini ya. Oke, jadi nantinya akan jadi seperti ini. Kita mantapkan dulu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita menuju ke meja jahit lagi. Yuk kita menuju ke meja jahit teman-teman. Nah, pola belahan manset lengan yang sudah kita setrika tadi, selanjutnya kita akan tandai 3 cm di sini teman-teman. Sini 3 cm ya. Oke, jadi dari lipatan ini kita majukan 3 cm. Di sini juga 3 cm.
Selanjutnya kita beri garis lurus teman-teman. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita ambil bagian lengannya teman-teman. Ini adalah lengan bagian luarnya. Kita gunting dulu. Nah, di sini teman-teman. Sebentar saya dekatkan kamera. Oke, jadi ini jaraknya 10 cm ya. Dari sini ke sini ini 10 cm. Kemudian kita gunting seperti ini teman-teman. Setengah senti sebelum garis ini kita berhenti guntingnya ya. Sudah cukup. Selanjutnya kita letakkan bagian pola belahan mansetnya di sini ya. Kemudian ya, ini kita letakkan di sini teman-teman. Oke, kita himpitkan di pola belahan mansetnya, tepat di garis yang sudah kita buat tadi ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan jahit selebar setengah senti saja teman-teman, atau satu sepatu seperti ini ya, setengah senti. Terus lanjut teman-teman, kita berhenti di tanda yang sudah kita buat ini. Oke, kalau sudah berhenti seperti ini, selanjutnya kita belokkan, kita majukan 1 cm teman-teman. Oke, kalau sudah 1 cm, kemudian kita putar lagi seperti ini ya. Kemudian kita jahit lagi teman-teman, 1 sepatu atau setengah senti. Jadi total jahitannya ini nanti 1 cm lebarnya ya. Jadi jahitan ini lebarnya 1 cm teman-teman. Kalau sudah, kita bersihkan dulu. Kemudian kita bobok teman-teman, atau kita gunting bagian tengahnya seperti ini ya. Nah, sebelum jahitan ini kita berhenti dulu, berhenti guntingnya. Kemudian kita bikin pertigaan atau huruf Y seperti ini. Jangan sampai menggunting jahitannya teman-teman ya, mepet tetapi tidak tergunting. Oke, sudah ya teman-teman, paham ya. Selanjutnya kita akan jahit yang bagian ini teman-teman. Oke, kita balik seperti ini dulu teman-teman ya. Oke, kita balik seperti ini dulu ya. Hasilnya sementara seperti ini. Dan kemudian kita akan jahit seperti ini teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan, perlu hati-hati di sini ya. Kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita tumpuk seperti ini teman-teman. Dan jahitannya ini adalah selebar 1 cm teman-teman ya. Ini selebar 1 cm. Teman-teman sesuaikan saja ya. Kalau ada yang mengganggu seperti ini, kita bersihkan dulu. Oke, kita mulai jahit. Jahitnya adalah jahitan tindes atau jahitan stick ya. Teman-teman kalau pakai sepatu stick juga lebih baik. Ini saya pakai sepatu biasa aja, nggak apa-apa. Oke, sedikit tips teman-teman ya. Kalau menjahit seperti ini yang bagian ininya ditarik seperti ini. Nah, sedikit ditarik supaya nanti hasilnya lebih rapi ya. Oke, kita lanjutkan sampai sini teman-teman ya, sampai melewati bobokan ini. Kita lewatkan teman-teman ya, sampai ujung sini juga tidak masalah. Kemudian kita kasih kuncian. Oke, selanjutnya kita bersihkan. Nah, ini sudah teman-teman ya, bagian kecilnya sudah. Selanjutnya kita akan tutup menggunakan yang ini teman-teman, yang ada kain keras M10-nya. Oke, kita akan bikin seperti ini ya. Kita tutup seperti ini. Jadi ini nutupnya pas di jahitan teman-teman. Oke, nutup seperti ini pas ya. Saya contohkan ya supaya teman-teman paham. Oke, pelan-pelan saja. Ini perlu kita atur teman-teman ya. Jangan terlalu nutup seperti ini, juga jangan keluar jahitannya seperti ini. Jadi jahitannya tertutupi pas ya. Pas di tepian ini teman-teman. Sama seperti yang bagian kanan ini, bagian lengannya ini sedikit ditarik jahitnya ya, supaya hasilnya nanti bisa maksimal, tidak meritut-meritut teman-teman. Oke, sambil dikontrol teman-teman ya, yang bagian ini sambil dikontrol, dimasukkan ke sini nggak apa-apa, tapi jangan sampai ikut terjahit. Ini kan ada garis ya, ini tepian kain kerasnya ini jangan diletakkan pas di garis, tetapi nah di sini ya, sekitar setengah senti di sebelah kiri garis. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke, di pojokan sini kita berhenti, kemudian kita putar. Nah, tinggal lanjut saja teman-teman, kita mengikuti bentuk manset yang sudah kita setrika. Dan ini adalah keunggulannya ya, kalau disetrika dulu, nanti ketika menjahitnya ini tidak perlu membentuk-bentuk manual menggunakan tangan, karena ini sudah terbentuk menggunakan setrika tadi. Oke teman-teman, kita buka dulu. Nah, di sini ada tanda merah tadi, kemudian kita panjangkan sampai sini dulu.
Oke, dan kita akan berhenti nanti di sini. Oke teman-teman, kita berhenti di tanda ini, kemudian kita putar lagi, kita jahit siku teman-teman. Ya, saya biasa menggunakan 2 jahitan, maka saya putar dulu sedikit, kemudian saya jahit lagi di sini supaya jahitannya lebih kuat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya belahan mansetnya. Ini adalah bagian dalamnya seperti ini, kemudian ini adalah bagian luarnya, jadinya seperti ini teman-teman. Dan ini hasilnya akan terlihat rapi seperti ini. Selamat mencoba di rumah, dan teman-teman bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah nanti hasilnya seperti apa kalau teman-teman sudah nyoba di rumah ya. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan pola lengan yang sudah saya pasang ya, sudah saya bikin belahan manset seperti ini teman-teman. Dan sekarang saya akan meneruskan supaya pola lengan ini akan menjadi lengan utuh yang sudah ada mansetnya nantinya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, ini adalah pola lengan yang sudah saya berikan cekrisan di sini ya. Cekrisannya ada 4 teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan melipat cekrisan ini. Kita gabungkan cekrisan yang pertama dan kedua, kita gabungkan seperti ini teman-teman ya. Oke, jangan sampai salah arah ya. Jadi ini adalah bagian belakangnya dan sana adalah bagian ke arah depannya. Jadi kita lipat ke belakang seperti ini, jangan sampai salah arah ya, arahnya ke depan seperti ini, jangan sampai teman-teman. Oke, kita lipat dulu seperti ini teman-teman. Kita jahit, kita berikan kuncian di sini. Selanjutnya di cekrisan yang ketiga dan yang keempat kita gabungkan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita akan jahit di bagian kanan dan kiri ini, kita gabungkan. Nah, caranya seperti ini ya. Oke, ini bagian luarnya ya. Baik, jadi ini adalah bagian luar ya, ini bagian luar. Dan yang ini juga bagian luar. Kita jahit 1 sepatu dulu teman-teman, jangan 1 cm ya, kita jahit dulu 1 sepatu seperti ini. Panjangnya sekitar 8 cm ya teman-teman, atau biasanya saya ukur dari sepatu ini sampai batas mesin ini. Oke, kita kasih kuncian di sini. Selanjutnya sisa-sisa tepian kain yang menjuntai ini kita bersihkan dulu ya, seperti ini supaya rapi teman-teman. Selanjutnya ini tahap yang penting teman-teman ya, teman-teman perhatikan, kita balik seperti ini teman-teman. Oke, kita balik ya. Nah, selanjutnya kita jahit lagi di sini, kita kasih kuncian di bagian depan, kita lanjutkan sampai bagian ketiak ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan ukur lingkar mansetnya. Ukur manual seperti ini, melingkar teman-teman ya. Oke, di sini kita dapati lebarnya yaitu 24,5 cm. Dan kita butuh kain keras selebar atau sepanjang 24,5 cm. Ini sudah saya siapkan di sini. Ini namanya kain keras M33 teman-teman ya. Kain keras M33, ini bagian luarnya, dan ini adalah bagian dalamnya yang mengkilap seperti ini. Nanti akan kita setrika teman-teman. Kainnya juga sudah saya siapkan di sini. Jadi nanti akan kita setrika seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan setrika dulu. Baik teman-teman, ini akan kita setrika dulu seperti ini ya. Pelan-pelan saja. Nah, ini kan kondisi panas seperti ini teman-teman. Kita akan kasih pendingin ya. Pendinginnya bisa menggunakan kayu seperti ini, supaya dia mapan ya. Oke, sudah teman-teman ya. Selanjutnya kita akan kembali ke mesin jahit lagi. Oke, selanjutnya kita akan lipat di bagian yang ini teman-teman ya. Jadi ini nanti yang melengkung ini adalah ujung mansetnya, dan yang lancip ini atau yang lurus ini adalah nanti pangkal mansetnya. Kita akan lipat seperti ini dulu, dan kita akan jahit 1 sepatu.
Selanjutnya kita akan gabungkan dengan kain yang satunya. Di sini sudah saya sediakan kainnya teman-teman ya. Ini adalah bagian luar dan ini bagian dalam saya tandai dengan huruf X seperti ini. Nah, cara menggabungkannya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ya. Nah, ini disisakan 1 cm. Oke, ini disisakan 1 cm. Kemudian kita jahit teman-teman. Cara menjahitnya adalah kita menjahit di tepian kain keras ini, akan tetapi jangan sampai mengenai kain kerasnya. Kita kasih jarak sekitar 1 jarum teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan apa yang saya lakukan di sini supaya betul-betul paham bagaimana cara membuat manset kemeja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk di bagian lengkung seperti ini tidak usah kita genjot, tidak apa-apa ya, kita manual saja seperti ini menggunakan tangan ya. Roda mesin jahitnya kita putar manual menggunakan tangan supaya hasilnya bagus ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan sampai bagian yang satunya. Teman-teman bisa lihat di sini, jadi jarak jahitannya itu segini teman-teman ya. Jadi ada jarak antara kain keras dan jahitan, kurang lebih jaraknya segini. Intinya jangan sampai kain kerasnya ini ikut terjahit teman-teman. Baik, kita lanjutkan di sini. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita akan gunting di bagian sini teman-teman. Kita akan rapikan dulu di sini, ya. Begitu juga di sebelah yang satunya. Selanjutnya ini penting teman-teman ya, di bagian yang melengkung ini akan kita cacah seperti ini. Jangan sampai menggunting jahitannya ya. Akan saya perlihatkan ya. Jadi mepet seperti ini tapi jahitannya tidak ikut tergunting. Bagian satunya juga akan kita cacah seperti ini ya. Baik, kalau sudah seperti ini, selanjutnya akan kita balik teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan rapi seperti ini. Dan ini sudah jadi mansetnya. Selanjutnya kita akan sambung dengan lengan yang sudah kita jahit tadi teman-teman. Caranya seperti ini. Ini adalah bagian dalam dan ini bagian luar. Oke, ini bagian dalam. Kita letakkan mansetnya seperti ini teman-teman. Kita jahit ya. Pas di tepian lipatan ini ya. Lipatannya jangan sampai ikut terjahit ya. Ininya maksud saya, ininya jangan sampai ikut terjahit. Kita jahit sampai ujung yang satunya. Ini kalau sudah di bagian sini biasanya saya buka seperti ini ya, supaya memudahkan jahitan. Baik, kita jahit seperti ini teman-teman sampai bagian yang satunya ya, sampai ujung yang ini nanti. Pelan-pelan saja ya teman-teman, nggak perlu cepat-cepat. Jadi target kita adalah rapi ya, bukan cepat. Baik, manset dan lengannya sudah kita sambung. Selanjutnya kita akan jahit tepi teman-teman. Jangan lupa benang-benang yang tersisa kita bersihkan dulu. Untuk menjahit tepian manset seperti ini, sebaiknya teman-teman menggunakan sepatu stik seperti ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum punya sepatu stik seperti ini, teman-teman bisa titip saya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Nanti langsung saja WA ke saya, Bang, saya mau titip sepatu stick gitu, bilang seperti itu. Nanti akan saya belikan di toko peralatan mesin jahit. Nanti teman-teman kasih upah seikhlasnya aja, seikhlasnya ya, nggak apa-apa. Saling tolong menolong sesama penjahit. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan stick ya, stick keliling mansetnya, jadi melingkar nanti. Jadi ini kampuhnya kita masukkan ke sini dulu seperti ini. Jangan sampai jahitannya kelihatan seperti ini teman-teman ya, nanti tidak rapi. Kita masukkan sampai benar-benar ya tertutup seperti ini. Baik, kita jahit dari sini dulu pertamanya. Selanjutnya kita lingkarkan teman-teman. Jadi jahitan ini akan kita tutup dengan mansetnya ya, pas di tepian manset ya. Jangan terlalu ke dalam seperti ini, juga jangan kelihatan seperti ini jahitannya. Jadi jahitannya tertutupi oleh mansetnya teman-teman. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya di akhir video ini ya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak salah paham bagaimana cara membuat manset
kemeja seperti ini. Oke, kita jahit melingkar teman-teman. Pelan saja di sini. Biasanya rawan di belokan seperti ini, rawan tidak rapi ya, atau rawan jeblos jahitannya. Oh ya, ini kain yang bagian dalam jangan sampai terlihat seperti ini ya. Jadi kita arahkan ke bagian dalam ya. Sedikit kita geser seperti ini supaya tidak kelihatan dari luar nanti. Kalau kelihatan dari luar seperti ini ya, ini kan tidak bagus ya. Baik, hampir sampai teman-teman. Dan kalau sudah sampai jangan lupa kasih kuncian supaya jahitannya kuat ya teman-teman. Dan jangan lupa bersihkan benang-benang yang tersisa. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya. Ini adalah manset yang baru saja kita buat, sudah selesai dan hasilnya bagus seperti ini, rapi teman-teman ya. Saya coba tangan saya masukkan ke sini dulu. Nah jadinya nantinya akan seperti ini teman-teman. Dan ini akan lebih rapi lagi nanti ketika sudah disetrika ya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Nah bagus dan rapi. Tinggal kita nanti kasih lubang kancing dan kita kasih kancingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat pola saku tempel kemeja pria dengan lebar yang biasa saya gunakan untuk kemeja dengan ukuran standar, yaitu saya tulis di sini ya, lebarnya 12,5 cm dengan panjang ke atasnya sepanjang 14,5 cm. Ikuti terus langkah-langkahnya supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi pertama yang perlu kita lakukan teman-teman, kita membuat garis siku seperti ini dulu ya. Kita buat garis siku dulu seperti ini di bagian bawah. Teman-teman menggunakan penggaris siku ya, jangan lupa, supaya sudutnya ini sempurna 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan sampai bagian atas sana ya. Oke, selanjutnya akan kita ukur teman-teman. Panjangnya sepanjang 14,5 cm ya. Oke, di sini kita dapati 14,5 cm, ketemunya di sini. Di bagian sini juga akan kita tandai 14,5 cm. Oke, ketemu di sini. Selanjutnya lebarnya kita akan tentukan, yaitu 12,5 cm teman-teman. Di sini. Selanjutnya di sini juga akan kita tandai 12,5 cm supaya lurus. Kemudian akan kita hubungkan garis yang sudah kita buat barusan dengan tanda-tandanya. Nah, gini teman-teman. Ini adalah pola saku yang masih siku ya. Nanti akan kita bentuk supaya sakunya ketika dipakai itu tidak miring. Nah, caranya teman-teman, kita akan naikkan setengah centimeter di bagian sini teman-teman. Oke, kita naikkan setengah centimeter di sini teman-teman ya. Sini kita naikkan setengah centimeter. Di bagian sini juga akan kita naikkan setengah centimeter. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ya teman-teman. Hubungkan dari sini ke sini teman-teman menggunakan penggaris lurus. Oke, sudah. Selanjutnya yang bawah juga akan kita hubungkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di bagian bawah sini akan kita bentuk sudut di bagian kanan dan kirinya. Kita naikkan 1,5 cm ke atas. Sini ketemu. Kemudian 1,5 cm ke samping ya. Sini ketemu titiknya. Kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus. Demikian juga yang bagian sebelahnya, kita akan naikkan 1,5 cm teman-teman. Kemudian kita juga masukkan 1,5 cm ke bagian dalam ya. Sini. Selanjutnya seperti yang bagian sebelahnya, kita akan hubungkan menggunakan penggaris lurus juga. Nah, ini sudah terbentuk pola saku ya teman-teman. Jangan buru-buru skip dulu videonya, karena nanti akan saya buatkan juga pola saku untuk yang kainnya. Karena ini adalah untuk yang bagian badannya ya. Nanti kita gambar di bagian badan menggunakan pola yang ini. Sedangkan untuk bagian kainnya nanti akan ada kelebihan-kelebihan. Bagaimana caranya nanti akan saya share juga ya. Saya gunting dulu yang bagian ini. Baik teman-teman, ini sudah jadi ya pola saku tempel kemeja pria untuk bagian badannya. Maksud saya untuk bagian badan itu adalah seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi ini nanti di badannya itu akan kita tempel seperti ini ya.
Nah, ini sudah saya gambar kebetulan. Selanjutnya kita akan membuat untuk pola yang di kainnya. Oke, sudah saya siapkan kainnya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup tiru ya pola yang ada di badan ini. Kita jiplak seperti ini dulu. Sempurna, semua sisinya harus kita jiplak ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya teman-teman perlu menambahkan di sini sepanjang 3,5 cm teman-teman. Sini ya, 3,5 cm. Bagian sini juga 3,5 cm. Kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus teman-teman. Pastikan antara titik yang satu dengan titik yang lain benar-benar lurus ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya teman-teman ini tinggal diteruskan saja ya garisnya. Yang ini kita teruskan ke bagian atas sana, kita bebraskan ke sana. Begitu juga yang bagian sebelahnya ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita teruskan menggunakan penggaris lurus seperti ini. Oke, selanjutnya kita potong di sini teman-teman. Kita potong di bagian atas pas di sini ya. Nah, untuk yang bagian samping-sampingnya kita potong, kita beri kelebihan 1 cm. Tidak usah digarisi ya, ini menggunakan insting saja. 1 cm kurang lebih segini teman-teman. Tidak terlalu pas 1 cm juga nggak masalah, karena nantinya ini akan ada di dalam baju ya, atau kita lipat seperti ini teman-teman. Oke, pelan-pelan saja, jangan buru-buru dulu, di skip videonya, karena habis ini akan saya contohkan bagaimana cara memotong pola di kainnya. Oke, selanjutnya saya siapkan kainnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya sediakan kainnya. Selanjutnya akan saya tempelkan di sini pola untuk sakunya teman-teman. Selanjutnya akan kita jiplak seperti ini. Ini saya menggunakan spidol ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang tanya, Bang, kok menggunakan spidol, apa nanti bisa dihilangkan? Ini teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena ini spidol khusus untuk kain. Jadi nantinya beberapa jam atau beberapa hari kemudian nantinya akan hilang sendiri teman-teman. Oke, di sini sudah jadi teman-teman ya. Selanjutnya di sini akan kita tandai 3,5 cm teman-teman. Di sini 3,5. Kemudian bagian yang satunya juga 3,5 cm, dan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita gunting saja teman-teman. Teman-teman nggak perlu terburu-buru mengguntingnya, karena target kita adalah kerapian ya, bukan asal cepat, tetapi target kita adalah menjahit yang rapi dan rajin seperti itu. Digunting saja mengikuti garis yang sudah kita buat teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan untuk di sini sudah saya siapkan pola bagian depan badan kiri ya. Dan yang ini sudah saya siapkan pola sakunya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan jahit sakunya dulu teman-teman. Kita lipat seperti ini dulu di garis ini ya. Pas di garis ini. Kemudian akan kita lipat 1 cm ke bagian dalam seperti ini. Selanjutnya akan kita jahit tepi atau kita jahit tindes teman-teman. Nah, kalau sudah dijahit seperti ini teman-teman, selanjutnya ya kita akan gunting bagian kanan dan kirinya ini teman-teman. Oke, saya balik dulu seperti ini ya. Kita gunting sedikit seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan bagian yang satunya. Nanti akan saya jelaskan apa tujuannya digunting seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan ambil yang bagian badannya ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan tekuk seperti ini. Nah, tekuknya cukup 1 cm saja ya. Ini kampuhnya ini 1 cm saja teman-teman, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tempelkan pas di tepian ya, tepian sudut ini yang sudah kita gambar ini teman-teman ya. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita jahit tindes atau jahit tepi atau jahit setik gitu teman-teman ya. Ini nggak usah dikunci dulu, nggak apa-apa. Nah, sampai jahitan ini teman-teman ya, sampai batas jahitan ini. Kemudian kita belokkan ke sini lagi. Kita majukan 2 langkah saja, nggak usah banyak-banyak. Kita naikkan lagi ke atas. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita belokkan lagi dan kita majukan 2 langkah lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan jahit ya, dari sini menuju ke sini teman-teman. Kampuhnya nggak usah lebar-lebar teman-teman, cukup 1 cm saja segini ya.
hal yang perlu diperhatikan di sini, jadi sebelum sampai ke pojokan ini teman-teman, sebelum sampai ke sudut sini, kita harus lipat dulu bagian sakunya ya. Karena nanti kalau sudah kelewat sampai sudut dan belum dilipat, nanti akan susah melipatnya. Oke, kita lipat seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Kalau sudah sampai sudut sini, pastikan jarumnya nancap ke dalam, kemudian kita geser seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita jahit lagi ya, dan kita lipat dulu di sini. Kita pastikan lipatannya ini nanti sudutnya pas dengan sudut dengan gambar yang ada di badannya teman-teman. Baik, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jangan lupa sebelum sampai ke sudut ini sudah harus kita lipat dulu seperti ini teman-teman. Oke, jadi saya lipat dulu di sini ya. Dan jangan lupa juga sebelum kita belokkan, pastikan jarumnya nancap ke dalam supaya tidak geser-geser ketika diangkat sepatunya seperti ini. Kita lipat dulu bagian sudutnya. Oke, kita jahit lagi teman-teman menuju ke sudut yang ini. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya ini tahap yang terakhir. Kita jahit lurus ke bagian atas teman-teman. Oke, kita lipat seperti ini ya. Jadi kita pastikan pojokannya ini pas sesuai di garis yang sudah kita buat di badannya. Oke, sudah sampai atas seperti ini. Kita belokkan ke bagian dalam. Kita masukkan 2 langkah saja. Selanjutnya kita turunkan ke bawah dan di sini kita kunci teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sudah selesai dan saya jelaskan ya teman-teman kenapa tadi di bagian kanan dan kirinya itu dicekrek. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, kalau tidak dicekrek nanti di sini ada sisa ya. Dan ini tidak terlihat ada sisa. Coba kita lihat yang bagian sini. Ini ada sisa sedikit, nggak masalah ya. Dan kalau tidak dicekrek, ini sisanya terlalu banyak. Nanti ketika diposisikan seperti ini, nanti pasti akan terlihat sisanya di sini dan itu membuat jahitan kurang terlihat rapi teman-teman. Coba perhatikan bagian ketiak dari baju ini. Ada yang beda dari bagian kanan dan bagian kiri? Ya, betul. Bagian kiri terlihat tidak rapi seperti ini. Ada kerutan-kerutan di bagian badannya. Dan bagian kanan sangat rapi. Halus seperti ini teman-teman. Dan di video kali ini saya mau bagikan bagaimana cara saya menjahit bagian ketiak supaya hasilnya rapi seperti ini. Jadi mulai sekarang, ucapkan selamat tinggal kepada jahitan yang tidak rapi seperti ini. Karena saya akan bongkar bagaimana caranya supaya jahitan menjadi rapi. Ayo langsung saja kita bahas. Saya punya cara yang bagus supaya jahitannya terlihat bagus teman-teman ya. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut menjahit, kita akan beri lapisan dulu di sini teman-teman. Oke, di sini kita akan beri lapisan menggunakan Vaseline teman-teman. Saya menggunakan Vaseline seperti ini. Ini namanya Vaseline kodok ya. Kita taruh di sini teman-teman. Vaseline ini selebar 7 cm. Untuk panjangnya saya gunakan panjang 54 cm teman-teman. Ini panjangnya tidak harus 54 ya. Menyesuaikan panjang kemeja yang teman-teman buat. Kalau kemejanya semakin panjang, ya Vaseline-nya harus semakin panjang seperti itu. Oke, pastikan lengket teman-teman. Karena ini adalah kain kapas atau Vaseline yang sudah ada lemnya. Sekalian kita akan lipat seperti ini ya. Ini sudah saya garis di sini. Saya beri garis selebar 4,5 cm. Sekalian akan kita setrika di sini teman-teman. Nah, ini bagian kiri sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan setrika yang bagian kanannya. Jangan sampai salah, ini yang disetrika adalah bagian dalam teman-teman ya. Jangan bagian luar. Untuk yang bagian kanan, saya gunakan Vaseline sedikit saja teman-teman. Dengan panjang sekitar 15 atau 16 cm. Lebarnya sama ya, sama dengan yang kiri yaitu 7 cm. Oke, sudah selesai. Akan kita lanjutkan seperti ini ya. Sekalian kita lipat menggunakan setrika. Oke, kalau sudah disetrika, kita akan lanjut ke mesin jahit. Yuk kita ke depan mesin jahit teman-teman. Ini adalah pola badan bagian belakang ya. Dan ini adalah pola badan bagian depan, bagian kanan, dan juga bagian kiri. Akan kita jahit di pundaknya teman-teman, seperti ini. Pundak bagian kiri dan pundak bagian kanannya. Kita jahit terlebih dahulu. Jangan lupa posisinya jangan terbalik ya teman-teman. Ini adalah bagian dalam dan ini adalah bagian dalam. Jadi kita temukan bagian luar dengan bagian luarnya ya. Kita jahit seperti ini teman-teman dengan kampuh 1 cm saja.
Jangan lupa kasih kuncian di awal jahitan, pelan-pelan saja teman-teman, supaya jahitannya rata 1 cm ya, tidak belak-belok. Dan juga di akhir jahitan kita kasih kuncian juga. Kita lanjutkan untuk bagian yang kanan ya teman-teman. Langsung saja kita lanjutkan seperti ini. Sama seperti yang bagian kiri, kita jahit 1 cm. Jangan lupa kasih kuncian di awal jahitan dan juga di akhir jahitan ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan jahit bagian sampingnya teman-teman. Bagian samping badan seperti ini. Kita jahit dari bagian ketiak lanjut sampai bagian bawah ya teman-teman. Selebar 1 cm kampuhnya. Jika sudah, kemudian lanjutkan di bagian samping badan yang satunya ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan obras ya. Kita akan obras di bagian pundak ini. Nanti arah obrasnya yaitu ke belakang ya. Jadi badan bagian depan akan kita taruh di bagian atas ya. Pundak yang kiri dan yang kanan kita obras. Kemudian samping badannya juga kita obras ya. Bagian kanan dan juga bagian kiri kita obras. Selanjutnya, nah untuk lipatan atau stand kancing ini juga kita obras teman-teman. Kanan dan kiri kita obras semuanya. Oke, saya obras terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya obras ya teman-teman. Usahakan teman-teman menggunakan warna benang obrasnya ini sama dengan warna kainnya. Jadi akan terlihat rapi seperti ini. Ini warna kainnya biru, warna benang obrasnya juga biru ya, biru muda seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan ambil bagian lengan yang sudah kita buat ya. Nanti akan kita jahit di ketiaknya teman-teman. Kita akan sambungkan bagian lengan ini dengan bagian ketiaknya. Caranya, teman-teman masukkan ya bagian lengan ini, masukkan ke sini teman-teman ya. Ini posisinya ya seperti ini ya, tidak terbalik. Ini posisinya, ini bagian luarnya, dan bajunya ini posisinya seperti ini ya. Ini bagian dalam, ini saya kasih tanda X seperti ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan pertemukan di bagian ketiaknya seperti ini teman-teman. Jadi jahitan ini akan kita pertemukan seperti ini ya. Jangan sampai geser, jangan sampai geser ke depan atau ke belakang, karena nanti hasilnya akan tidak rapi kalau sampai bergeser teman-teman ya. Kemudian kita jahit dari ketiak, kita tandai sekitar 8 sampai 9 cm ya. Saya tandai di sini 8 cm. Nah, kita jahit jangan ada yang ditarik bagian atas maupun bagian bawahnya ya. Kain yang atas dan yang bawah ini jangan ada yang ditarik teman-teman. Biarkan jalan sesuai jalannya mesin saja teman-teman ya. Intinya jangan ada yang tertarik teman-teman, karena ini bagian serong ya. Nah, mulai di sini, kan ini kan seratnya sudah mulai serat lurus ya. Serat lurus ini kita tarik yang bagian badan ya. Jangan yang bagian lengan yang ditarik, jangan kebalik. Karena nanti kalau kebalik akan terjadi lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan di bagian ketiaknya. Dan itu nanti akan terlihat sangat tidak bagus teman-teman. Jadi ini intinya adalah yang bagian badannya kita tarik teman-teman. Yang bagian bawah atau bagian lengannya jangan ditarik cara menjahitnya. Kita tarik seperti ini. Pelan-pelan teman-teman. Nah, kemudian sekitar 6 cm atau 7 cm sebelum pundak. Coba kita ukur. Ya, 6 cm, 7 cm sebelum pundak. Ini yang ditarik justru bagian lengannya teman-teman. Bagian bawahnya ditarik seperti ini ya. Bagian atasnya jangan ditarik. Bagian badan jangan ditarik, bagian lengannya ditarik teman-teman. Nah, nanti jadinya akan bagus. Oke, seperti ini. Ini juga bagian bawahnya ditarik sekitar 3 cm setelah jahitan pundak ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gantian lagi bagian badannya yang ditarik. Nah, bagian badannya yang ditarik. Nah, sembari menjahit ya, kita paskan dulu bagian ketiaknya ini harus pas ya, harus pas. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini akan terlihat bahwa di bagian ketiaknya ini sudah pas, tidak ada yang perlu ditarik ya. Coba kita lihat, tidak ada yang berlebih kainnya, tidak ada yang menggelembung seperti itu. Ya, tinggal kita jahit saja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, di akhir jahitan di ketiaknya kita kasih
kuncian. Saya biasa kasih kuncian 2 kali supaya kuat jahitannya ya, dan bajunya akan awet ketika dipakai. Selanjutnya kita obras teman-teman. Baik, di sini sudah saya obras di bagian kerung ketiaknya ya, atau kerung lengannya. Coba kita lihat hasilnya dari bagian luar. Apakah terjadi kerutan-kerutan di bagian lengan ataukah tidak ya? Nah, ini jadinya akan bagus seperti ini teman-teman ya. Tidak ada kerutan-kerutan. Biasanya kalau menjahitnya itu tanpa teknik, yang bagian badannya ini tidak ditarik, nanti di sini di bagian badannya ini akan terjadi kerutan-kerutan, dan nanti ketika dipakai akan tidak bagus ya teman-teman ya. Nah, jika sudah berhasil menjahit satu lengan, teman-teman lanjutkan di bagian lengan yang satunya ya. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian pundak, bagian lengan, dan juga bagian badan bagian samping. Selanjutnya kita akan membuat stand kancingnya di sini teman-teman ya. Pertama-tama kita perlu jahit bagian ini ya, bagian lipatan untuk stand kancingnya ini. Kemudian nanti akan kita potong, akan kita jahit dulu teman-teman. Nah, ikuti saja lengkungan atau kerungan yang sudah kita bentuk ya. Jadi jangan dipaksa-paksakan ditarik-tarik, kita ikuti saja kerungannya seperti ini teman-teman. Kita jahit selebar 1 sepatu saja. Ini jahitan bantuan ya teman-teman, supaya lipatan untuk stand kancingnya ini tidak bergeser-geser. Selanjutnya kita potong sesuai kerungannya teman-teman. Ini kerung leher ya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kita potong seperti yang satunya tadi. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Ini nanti akan jadi leher ya. Ini nanti akan kita pasang kerah di sini ya teman-teman. Dan sebelum kita membuat kerah, kita akan membuat lipatan di bagian bawah teman-teman. Bagian bawah baju kita obras dulu semuanya. Baik, ini sudah saya obras bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan jahit teman-teman ya. Untuk menjahit bawah kemeja seperti ini perlu trik ya teman-teman, karena ini di sini kan melengkung ya. Ini artinya ini kainnya tidak rata, maka kita perlu trik supaya di bagian lengkungan ini nanti tidak terjadi lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan. Kalau kita jahit langsung seperti ini, nanti akan terjadi kerutan-kerutan. Maka kita akan kasih bantuan di bagian lengkungan ini teman-teman. Caranya seperti ini. Di bagian yang melengkung ini kita jahit dulu, kemudian di bagian belakangnya kita tahan ya. Di bagian belakang sepatu ini tangan kita menahan kainnya. Supaya apa? Supaya nanti terjadi kerutan-kerutan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat, akan terjadi kerutan-kerutan seperti ini ya. Bagian belakang yang bagian melengkung juga akan kita berikan kerutan seperti ini. Kembali caranya di belakang sepatu kita tahan kainnya teman-teman. Kita tahan sekuat mungkin ya, biar terjadi kerutan-kerutan. Nah, ini terjadi kerutan-kerutan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk bagian yang lurus kita lewati ya, kita tidak tahan kainnya. Untuk bagian yang melengkung saja yang kita tahan kainnya di belakang sepatu menggunakan jari kita. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, paham teman-teman ya. Nah, di bagian yang melengkung yang badan depan juga kita lanjutkan dengan menggunakan trik ini. Nah, ya teman-teman. Jadi kainnya akan berkerut seperti ini, ya. Oke, selanjutnya kita akan jahit teman-teman ya. Langsung saja kita lipat seperti ini. Cukup 1 cm saja. Kemudian kita kasih kuncian di awal jahitan. Nah, oke. Bagian yang bawah agak kita tarik teman-teman. Nah, jadi ketika dilipat seperti ini kan akan ada bagian atas dan bagian bawah ya. Ini kain yang atas dan ini kain yang bagian bawah. Nah, kain yang bagian bawah kita tarik teman-teman. Yang bagian atas jangan ditarik ya. Kita jahit 1 sepatu. Oke, seperti ini teman-teman. Di bagian yang melengkung, bagian bawahnya tidak terlalu kita tarik ya. Oke, kita lanjutkan sampai ke belakang ya teman-teman. Oke, pelan-pelan teman-teman. Di sini kita perlu hati-hati supaya jahitannya rapi ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jangan lupa kita melipatnya cukup 1 cm saja dan dijahitnya 1 sepatu. Oke, nah ini
Biasanya kelemahan orang-orang yang belum tahu triknya ini di bagian lengkungan ini akan terjadi lipatan-lipatan. Tapi kalau kita sudah tahu triknya, yaitu dengan cara menahan kain di belakang sepatu tadi, khusus di bagian kerungannya saja, nanti hasil jahitannya akan rapi seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai jahit bawahnya. Jangan lupa kasih kuncian di bagian akhir jahitan. Dan kita bersihkan benang-benang yang tersisa ya. Dan jika dilihat dari bagian luar, ya akan terlihat rapi seperti ini. Apalagi nanti jika sudah disetrika ya, pastinya akan terlihat sangat rapi teman-teman. Baju kemejanya hampir selesai dan sekarang kita akan membuat kerahnya teman-teman. Caranya sebelum membuat kerah, kita perlu ukur dulu lingkar lehernya teman-teman. Caranya seperti ini ya. Kita tempelkan meteran di lingkar lehernya seperti ini. Kemudian kita ukur. Kainnya jangan sampai ketarik ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Nah seperti ini teman-teman bisa tirukan apa yang saya lakukan ya. Oke, kita dapati di sini angka 47 cm teman-teman. Kemudian kita akan membuat kerahnya menggunakan kain keras, dan di sini sudah saya sediakan ya teman-teman, sepanjang 47 cm. Kemudian daun kerahnya ya, ini adalah kaki kerahnya 47 cm seperti ini, 47 cm, dan daun kerahnya kita kurangi ya 6,5 cm. Kalau di sini 47 cm, yang sini 40,5 ya. Intinya dikurangi 6,5 sampai 7 cm. Oke, di sini 40,5 cm. Begitu juga kainnya sudah saya siapkan teman-teman, akan kita setrika dulu daun kerahnya dan juga kaki kerahnya. Baik, kita posisikan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita setrika. Karena ini adalah kain keras yang sudah ada lemnya, maka pastikan lemnya menempel dengan sempurna teman-teman. Caranya adalah dengan menggerakkan setrikanya pelan-pelan, supaya panasnya bisa menjadikan lem yang ada di kain keras ini menempel di kainnya ya. Dan jika sudah dipastikan menempel dengan sempurna, selanjutnya kita akan lanjut ke depan mesin jahit. Yuk teman-teman, kita ke depan mesin jahit yuk. Oke, pertama kita akan lipat bagian kaki kerahnya seperti ini teman-teman. Kita akan lipat kemudian dan jahit satu sepatu ya, seperti ini. Kainnya kita lipat ke dalam ya, jangan sampai menggelembung ya, jadi harus presisi betul-betul teman-teman. Jika sudah selesai, kemudian kita balik seperti ini, dan sisanya ya, sisa kainnya ini kita potong teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Selanjutnya di bagian tepian ini akan kita gunting ya, 1 cm kurang sedikit teman-teman. Saya biasa menggunakan 1 cm kurang sedikit ya, jadi nggak sampai 1 cm ini. Kita potong seperti ini. Kemudian kita akan cari titik tengahnya ya. Kita himpitkan seperti ini. Kemudian kita lipat jadi 2, dan titik tengahnya kita tandai dengan cekrisan. Sedikit saja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita tandai dengan cekrisan seperti ini. Selanjutnya kita ambil yang bagian daun kerahnya. Oke. Dan juga kain yang satunya lagi untuk kita jahit, kemudian kita jadikan daun kerah teman-teman. Caranya kita himpitkan kainnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya akan kita jahit di bagian tepian ini teman-teman ya. Di bagian tepian kain kerasnya, mepet tetapi jangan sampai mengenai kain kerasnya. Teman-teman bisa perhatikan apa yang saya lakukan. Nah, pas di pojokan sini ya, kita berhenti sejenak dan kita gunakan sebuah benang seperti ini ya. Kita masukkan benangnya di sela-sela 2 kain ini ya. Jadi di tengah-tengahnya seperti ini teman-teman.
Kemudian kita majukan satu langkah. Nah, seperti ini. Kemudian kembali kita tarik benangnya. Nah, ini sudah tersangkut di dalam jarum ya teman-teman. Selanjutnya kita putar seperti ini. Nah, setelah kita putar, kemudian benangnya kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, kemudian kita tembuskan, kita tarik ke sini ya. Kita tarik yang kencang. Kemudian kita lanjutkan menjahitnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama, menarik benang itu di sisi yang satunya teman-teman. Kita sudah hampir sampai di sisi yang satunya. Sama seperti yang tadi ya, di pojokan ini, di sudut ini kita berhenti, kemudian kita masukkan benang di sela-sela dua kain ini, sama seperti bagian yang satunya tadi. Kemudian kita majukan satu langkah, kita tarik lagi benangnya, ya. Ini sudah tersangkut di dalam jarum. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman. Kita masukkan ke sela-sela kainnya, ya. Kita arahkan ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kita lanjutkan menjahitnya ya teman-teman. Nah, jangan lupa kasih kuncian. Nah, setelah itu, ini sudah hampir selesai teman-teman ya. Kemudian akan kita gunting di sekelilingnya. Kita gunting dengan jarak sekitar 1 cm atau kurang sedikit teman-teman. Dan di bagian pojokan ini, kita gunting seperti ini ya. Kita gunting seperti ini. Memutar teman-teman. Semuanya kita gunting. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tujuannya kenapa digunting seperti ini, kenapa tidak diloskan saja lancip seperti itu. Tujuannya nanti membentuk sudut ini jadi lebih bagus teman-teman. Nah, di bagian ini kita juga akan gunting ya. Ini selebar 1 cm teman-teman. Jangan kurang dari 1 cm teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita balik. Caranya seperti ini teman-teman. Yang ada kain kerasnya ini kita lipat seperti ini dulu ya. Kemudian kita balik seperti ini. Nah, ini ya sudah kelihatan benang yang tadi kita masukkan sebagai tarikan. Benangnya kita tarik perlahan. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Lancipnya sempurna seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kita lipat kain kerasnya ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini mudah sekali teman-teman. Dan kita tarik benang yang tadi ya. Benang sebagai tarikannya kita tarik seperti ini. Dan hasilnya akan lancip sempurna, menyudut sempurna seperti ini. Dan selanjutnya kita akan jahit di sekeliling daun kerahnya ini selebar 1 sepatu teman-teman. Begitu juga di bagian tepian ini kita jahit 1 sepatu saja teman-teman. Ini adalah jahitan bantu ya, supaya tidak geser-geser daun kerahnya. Kita kasih jahitan bantu seperti ini. Nah, yang ini maksud saya yang jahitan bantu tuh yang bagian ini teman-teman. Kemudian kita lipat menjadi 2 dan kita ambil titik tengahnya. Caranya bagian pojokan ini kita satukan. Nah, kemudian bagian lipatannya kita cekris teman-teman. Kita kasih ceklis seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kalau daun kerahnya sudah selesai kita jahit, kemudian akan kita sambungkan dengan kaki kerahnya. Teman-teman masih ingat tadi ya, ini kaki kerahnya ada ceklisan di bagian tengahnya. Dan daun kerahnya juga sudah kita ceklis tadi. Akan kita gabungkan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kita gabungkannya seperti ini. Ya, ini yang ada kain kerasnya bagian sini, yang ini tidak ada kain kerasnya ya. Jadi kain keras yang ada kain kerasnya ini ketemu dengan kaki kerah yang ada kain kerasnya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Cara menjahitnya seperti ini. Nah, ceklisannya kita pertemukan seperti ini. Kemudian kita jahit teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Saya biasa menggunakan trik ya. Yang bagian kaki kerahnya ini sedikit kita tarik teman-teman, supaya nanti hasilnya maksimal ya. Biasanya kalau tidak ditarik nanti hasil kerahnya kurang maksimal teman-teman. Kita jahit di tepian kain kerasnya, akan tetapi jangan sampai mengenai kain kerasnya itu sendiri. Kalau kain kerasnya ikut terjahit ya nanti hasilnya tidak bagus teman-teman. Nah, seperti ini.
Bagian yang sebelahnya akan kita lanjutkan jahit juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan sampai kain kerasnya ikut terjahit ya. Ini hanya mendekati kain kerasnya atau mepet, tapi tidak ikut terjahit kain kerasnya. Ya. Dan kalau sudah, kemudian kita ambil kain yang satunya lagi. Ini kain untuk kaki kerahnya yang bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Kita posisikan seperti ini teman-teman ya. Kita posisikan seperti ini, kita himpitkan tepiannya ini ya. Kemudian akan kita jahit seperti ini teman-teman. Sama seperti jahit kain keras yang bagian sini tadi. Ini jangan sampai mengenai kain kerasnya. Artinya jangan sampai terjahit ya. Hanya mepet saja. Untuk bagian lengkungan seperti ini teman-teman perlu berhati-hati ya. Jahit manual, putar roda mesin jahit menggunakan tangan nggak apa-apa ya, nggak usah pakai genjotan kaki. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya jahitan yang tadi ya, yang sudah kita buat ini, kita ikuti saja jahitan yang tadi itu. Kita ikuti seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah ya, cara yang sangat mudah ini ya. Ini cara yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk membuat kerah kemeja teman-teman. Oke, kalau sudah sampai sini, ini di lengkungan ini kita perlu hati-hati lagi seperti bagian yang satunya tadi itu. Nah, teman-teman, kita kasih kuncian di sini. Oke, kita kasih kuncian di sini. Selanjutnya kita akan potong bagian sampingnya ya, mengikuti potongan yang ini teman-teman. Kita ikuti saja potongannya. Nah, seperti ini. Nah, tapi untuk bagian yang melengkung akan kita potong lebih kecil lagi. Ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Seperti ini teman-teman. Oke ya. Yang sini nggak usah dipotong, ini mengikuti saja. Oke, di bagian lengkungannya kita potong lebih kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita balik seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah hampir selesai kerah kemejanya teman-teman. Selanjutnya kita jahit di sini teman-teman. Nah, di sini sekitar 2 cm dari titik ini kita masukkan sedikit. Nah, masukkan sekitar 2 cm ya. Kita jahit di sini teman-teman. Kita kasih kuncian, kita jahit satu sepatu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu juga di bagian yang satunya, kita berhenti sekitar 2 cm sebelum sudut ini teman-teman. Sekitar 2 cm kita berhenti di sini, kita kasih kuncian dan kita bersihkan benang-benang yang tersisa. Nah, hasilnya kurang lebih nantinya akan jadi seperti ini teman-teman. Ini kerah kemejanya seperti ini ya. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Selanjutnya, tahap selanjutnya kita perlu potong bagian kain kaki kerah yang bagian dalam teman-teman. Kita potong 1 cm ya, seperti ini. Kita potong 1 cm. Nah, di sini. Nah, ini sudah jadi ya kerah kemejanya. Selanjutnya kita akan pasangkan kerah kemejanya di badan bajunya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lipat dulu menjadi 2 dan kita ambil bagian tengahnya ya teman-teman. Kita tandai bagian tengahnya. Nah, di lipatan ini seperti biasa, seperti yang tadi kita checklist lagi. Ini sebagai tanda saja teman-teman ya. Nah, kita kasih checklistan seperti ini teman-teman. Oke, bagus ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara memasang kerah yang sudah kita buat ini di badan atau baju kemejanya? Bagaimana cara saya menyambungkan kerah yang sudah jadi ini? Kita sambungkan di badannya seperti ini teman-teman. Yuk langsung saja kita praktek ya. Oke, yang pertama kita akan ambil bagian kiri ini ya. Jadi ini adalah leher bagian kiri. Kemudian kerahnya ini akan kita tempelkan di sini teman-teman. Nah, jadi sudut kerahnya ya, sudut kaki kerah ini akan kita tempelkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita jahit dulu. Kita jahitnya ini pas di tepian kaki kerah ini teman-teman. Akan tetapi kaki kerahnya jangan sampai ikut terjahit. Saya contohkan supaya teman-teman nggak bingung ya.
seperti ini teman-teman. Nah, kita kasih kuncian di awal jahitan supaya jahitannya kuat ya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah berjalan sekitar 3 atau 4 cm, kita bisa buka seperti ini ya teman-teman. Oh ya, ada yang lupa, kita kasih cekrisan dulu di tengah-tengah lehernya ya. Jadi ini pundak ya, pundak dan pundak kita satukan seperti ini. Kemudian kita lipat, dan ini adalah bagian tengah lehernya ya. Nanti akan kita satukan dengan kerahnya juga. Kerahnya sudah kita kasih ceklis seperti ini. Nanti akan kita satukan dengan ceklis yang ini teman-teman. Ceklisnya nanti harus ketemu seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, kita lanjutkan. Kita jahit dengan kampuh 1 cm teman-teman. Dan supaya ceklisannya nanti bertemu, mulai dari sini kita sudah atur ceklisannya seperti ini. Kita sudah gabungkan ceklisannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa teman-teman. Karena jahitan kita adalah targetnya adalah jahitan yang rapi ya, bukan jahitan asal-asalan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Seperti ini ya. Nah, mudah sekali teman-teman. Nah, ini ceklisannya. Ceklisannya ini ketemu teman-teman. Nah, selanjutnya seperti yang bagian awal tadi kita lanjutkan, dan nanti ujungnya harus ketemu seperti ini teman-teman. Ya, ujung kaki kerahnya harus pas di ujung lehernya ini teman-teman ya. Tidak boleh lebih seperti ini, juga tidak boleh kurang seperti ini. Jadi harus pas. Dalam menjahit kita pegang dulu ujung kerahnya supaya tidak geser-geser ya. Kita pegang kuat-kuat. Kemudian kita jahit di sini teman-teman ya. Jangan lupa kampuhnya ini, kampuhnya atau obrasannya ya. Kelihatan nggak di kamera? Mudah-mudahan kelihatan ya. Obrasannya ini menghadap ke bagian belakang. Oke. Nah, lanjutkan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat, perhatikan apa yang saya lakukan. Nanti teman-teman contoh di rumah teman-teman masing-masing. Nah, di sini, ini kalau masih terbuka seperti ini kan susah ya. Kita angkat sepatunya sedikit. Nah, kemudian kita turunkan lagi seperti ini. Kita tutupkan di sini teman-teman. Kerahnya kita tutupkan di bawah sepatu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Ini gampang sekali teman-teman. Ini sudah tersambung antara kerah dan badannya. Selanjutnya, benang-benang yang tersisa kita bersihkan. Kemudian kita masukkan kampuhnya ke dalam kaki kerahnya seperti ini. Oke, kita akan jahit di sini teman-teman, jahit tindas atau jahit tepi ya. Dan supaya hasilnya maksimal, saya akan gunakan sepatu stick seperti ini. Ini sepatu stick kanan namanya teman-teman. Ada sepatu stick kanan, ada sepatu stick kiri ya. Ini saya gunakan sepatu stick kanan. Saya pasang dulu. Oke, saya akan mulai dari sebelah sini teman-teman. Oke, kita mulai dari bagian sini teman-teman. Nah, di bagian lengkungan seperti ini, kita tidak harus menginjak pedalnya ya, karena nanti bisa kelewat atau jeblos ya. Ini saya jalankan menggunakan manual, roda mesin manual menggunakan tangan teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian ini jangan lupa ya, jahitan ini, jahitan sambungan antara badan dan kaki kerahnya, ini harus tertutup oleh kaki kerahnya seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai kelihatan seperti ini. Tapi nutupnya pun jangan sampai terlalu dalam ya, jangan sampai terlalu dalam. Sekedar tertutup saja teman-teman. Nanti hasilnya akan bagus, nanti kita buktikan di akhir video ya teman-teman. Makanya simak video ini sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal paham bagaimana caranya menjahit kerah kemeja untuk disambungkan di bagian badannya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan sampai muter teman-teman. Oke, terus di sini ya. Pelan-pelan saja. Sebenarnya memakai sepatu biasa, sepatu jahit lurus pun bisa ya. Tetapi hasilnya nanti bisa kurang rapi. Biasanya kurang konsisten ya. Jarak setikannya atau tindasannya ini kurang konsisten. Dan supaya lebih konsisten, saya biasa menggunakan sepatu bantuan seperti ini. Sepatu ini namanya sepatu stick teman-teman. Harganya murah. Berapa ya? Saya beli itu mungkin sekitar 10.000 atau 15.000 gitu, saya lupa teman-teman. Ukurannya pun ada macam-macam, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya. Oke, kalau sudah sampai di sudut atau pojokan kaki kerah seperti ini, kita masukkan jarumnya ya. Jadi jarumnya dalam keadaan menusuk ke dalam, kemudian kita putar teman-teman.
Kemudian kita lanjutkan menjahit kerahnya. Lagi-lagi di bagian lengkungan seperti ini saya ingatkan untuk teman-teman semua supaya hati-hati teman-teman, karena di lengkungan seperti ini rawan jeblos jahitannya ya. Oke teman-teman, lanjutkan ya. Teman-teman bisa berhenti di sini, kasih kuncian juga cukup. Kalau mau dilanjutkan juga nggak masalah. Kalau saya lebih suka dilanjutkan seperti ini teman-teman. Dan kita ketemu di jahitan awal tadi teman-teman. Kita kasih kuncian di sini. Dan ini sudah jadi teman-teman ya. Kita bersihkan benang-benang yang tersisa. Dan kita lihat hasilnya teman-teman. Nah hasilnya akan seperti ini. Ini bagian dalam dan ini bagian luarnya teman-teman. Nah rapi ya. Ini bagian luarnya. Ini dia kerah kemeja yang baru saja kita buat teman-teman. Dan kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal setrika saja supaya hasilnya lebih rapi nantinya. Nah kemejanya sudah jadi ya. Sekarang kita memasuki tahap terakhir dari pembuatan sebuah kemeja, yaitu kita akan memasang kancing dan juga melubangi kancingnya teman-teman. Yang pertama kita siapkan dulu penandanya. Saya menggunakan bolpen seperti ini ya, spidol maksud saya. Ini spidol aman ya untuk kain, karena nanti ini bisa hilang sendiri bekas spidolnya atau bekas coretannya. Pertama-tama kita turunkan dulu dari ujung kerah ini 4,5 sampai 5,5 cm ya, tergantung kebutuhan. Karena baju yang saya buat ini ukurannya tidak terlalu besar, maka saya turunkan 4,5 cm di sini teman-teman. Oke, di sini 4,5 cm. Kemudian dari bawah kita naikkan antara 13 sampai 16 cm. Lagi-lagi karena baju ini tidak terlalu besar, akan saya naikkan 14 cm saja, kurang lebih di sini ya. Tapi jangan tandai dulu, kita tandai dengan tangan dulu teman-teman. Oke, di sini. Kemudian kita ukur dari tanda yang paling bawah sampai tanda yang paling atas. Ketemu di sini 41 cm lebih sedikit ya. Kita genapkan menjadi 41 begitu ya. Kita genapkan menjadi 41. Baru kita tandai di bagian bawahnya ini. Kemudian 41 ini kita bagi menjadi 4 teman-teman ya. Hasilnya adalah 10,5. Maaf, bukan 10,5 tapi 10/4 teman-teman. Oke, di sini 10/4, kemudian 20,5 begitu ya. Harusnya yang sini juga 20,5. Ya, benar ya, 20,5. Di sini 10/4 begitu. Kita tandai di sini. Jadi ini adalah tanda yang akan kita gunakan nanti sebagai lubang kancingnya teman-teman. Kemudian tanda pasang kancingnya juga kita sejajarkan di sini teman-teman. Oke, kita sejajarkan seperti ini. Kemudian kita tandai juga untuk posisi pasang kancingnya di sini. Ya, ini bagian kirinya posisinya dijahit ya. Dijahit dengan lebar 1,5 cm dari leher sampai ke bawah. Oke, posisinya di sini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju mesin lubang kancing teman-teman. Mesin lubang kancing sendiri macamnya ada banyak ya. Ada mesin lubang kancing untuk kebutuhan konveksi yang besar itu. Ada juga mesin lubang kancing yang dipasang di mesin kecil klasik yang seperti merek Butterfly itu ya teman-teman. Dan saya sendiri menggunakan mesin lubang kancing merek Janome seperti ini. Ini adalah mesin yang bisa digunakan untuk melubang kancing, sekaligus nanti bisa kita gunakan untuk memasang kancing. Juga sebenarnya mesin ini bisa digunakan untuk menjahit ya teman-teman. Oke, saya contohkan bagaimana caranya membuat lubang kancing dengan mesin ini. Jadi mesin ini punya dua sepatu ya teman-teman. Ini adalah sepatu untuk lubang kancingnya, dan ini adalah sepatu untuk pasang kancingnya teman-teman. Sepatu untuk lubang kancingnya ini punya saya sudah agak rusak, sudah gompel-gompel ya. Ini apa namanya, bentuknya sudah berkurang seperti ini. Ini nggak apa-apa, yang penting masih berfungsi ya. Dan nanti akan saya contohkan bagaimana caranya membuat lubang kancing dan juga memasang kancing dengan dua sepatu ini. Oke, saya pasang dulu sepatu lubang kancingnya teman-teman. Oke, kita masukkan dulu benangnya, kemudian kita tarik ya. Benangnya kita taruh di bawah sepatu ini. Selanjutnya, tanda yang sudah kita buat ini posisikan yang tepat teman-teman ya. Kalau dirasa sudah tepat, kemudian akan kita jalankan teman-teman. Caranya kita posisikan ini di posisi nomor 2 ya. Ini ada
tulisannya nomor 2, kemudian kita injak pedalnya. Setelah kita injak pedalnya dengan angka nomor 2 ini ya, sedikit saja kita posisikan di nomor 1 supaya jalan teman-teman. Lihat. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita posisikan lagi ke nomor 2. Nah, selanjutnya ke nomor 3. Untuk balik arahnya ke nomor 3 teman-teman. Di akhir jahitan kita posisikan kembali di nomor 2 teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan pada lubang yang nomor 2 ya. Nah, coba lihat lagi. Ini hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah bagian luarnya dan ini adalah bagian dalamnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Oke, bersihkan benang-benang yang tersisa. Selanjutnya kita akan pasang kancing teman-teman. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita memasang kancing. Yang saya gunakan ini adalah kancing dengan model 4 lubang ya. Tandanya juga sudah saya siapkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sepatu pasang kancingnya juga sudah saya pasang di sini teman-teman ya. Ini adalah sepatu lubang kancing. Caranya kita posisikan kancingnya di tengah-tengah tanda yang sudah kita buat ini. Dan posisinya ini nanti kita menggunakan nomor 2 saja. Tadi kalau lubang kancing itu kan kita menggunakan nomor 2, 1, 3, 2 dan seterusnya seperti itu ya, bolak-balik seperti itu. Namun kalau kita akan memasang kancing kita cukup menggunakan nomor 2 saja. Selanjutnya kita injak pedalnya. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nanti jadinya gampang protol atau gampang lepas ya kancingnya. Kalau terlalu banyak nanti juga akan terlalu tebal atau terlalu degul bahasa Inggrisnya teman-teman. Selanjutnya kita akan jahit ya. Ini di lubang yang satunya. Nah, sudah teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lepas teman-teman dan kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Hasilnya bagus sekali dan ini kuat teman-teman. Dan ini adalah bagian dalamnya. Selanjutnya tinggal kita potong saja menggunakan gunting seperti ini. Saya menggunakan gunting cekres ya ini namanya ya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya teman-teman tinggal lanjutkan saja di tanda-tanda yang selanjutnya teman-teman. Di sini dan selanjutnya. Baik teman-teman, saya akhiri videonya di sini ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa dukung saya dengan klik like-nya. Dan kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan video selanjutnya dari saya seputar dunia jahit menjahit, saya sarankan teman-teman untuk klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya kalau nggak pengen ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bang Taylor, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam satu jarum.